Halo, hari ini kita akan berdiskusi mengenai nation branding di dua negara. Dengan saya Mutiara Ramadhan Intani dengan NPM 2216071062. Dua negara yang akan kita bahas nation brandingnya adalah Indonesia dan juga Malaysia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai nation brand profile, yaitu komponen brand. Di Indonesia itu memiliki budaya dan warisan seperti batik, Candi Borobudur, keindahan alam, dan juga beragam kuliner. Sementara di Malaysia, komponen brandnya, Malaysia itu memiliki pariwisata, dan Malaysia sendiri merupakan negara yang multikulturalisme, di mana ada 3 suku utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Di Malaysia sendiri, modernitas terjadi di kota Kuala Lumpur sebagai pusat kota. Selanjutnya adalah nilai utama. Di Indonesia, nilai utama yang dimiliki Indonesia adalah keberagaman, inklusivitas, dan keramahan. Sedangkan di Malaysia, nilai utamanya adalah multikulturalisme, harmoni, dan keberlanjutan. Untuk filosofi dari kedua negara ini sendiri, Indonesia itu tuh mencakup menonjolkan budaya lokal dan keindahan alam untuk memperkuat identitas nasional. Dan untuk Malaysia, filosofinya mencakup memadukan modernitas dan tradisi untuk menciptakan daya tarik global. Di Nation Brand Profile juga ada tujuan brand, di mana kedua negara ini, Indonesia dan Malaysia, memiliki tujuan brand yang sama, yaitu untuk meningkatkan kunjungan wisata, lalu memperkenalkan budaya, dan juga mendorong investasi di negara mereka sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi dan kolaborasi di Indonesia. Oke, pertama ada keterlibatan yang dilakukan secara aktif oleh Kementerian Pariwisata dan juga komunitas lokal di Indonesia. Kedua, itu tuh aktifnya berbagai event branding seperti Asian Games pada tahun 2018, G20 2022, dan MotoGP di Mandalika. Lalu ada aktif melakukan digital campaign melalui sosial media dengan kampanye #WonderfulIndonesia. Dan yang terakhir itu tuh ada kolaborasi global yang dilakukan melalui sosial media dan juga travel platform seperti Traveloka, Tiket.com, dan lain-lain. Oke, untuk strategi dan kolaborasi Malaysia itu tuh ada 4 juga. Yang pertama, keterlibatan yang dilakukan secara aktif oleh Tourism Malaysia dan juga sektor swasta seperti Petronas. Yang kedua, aktifnya berbagai event branding seperti Visit Malaysia yang dilaksanakan setiap beberapa tahun sekali, MotoGP di Sepang, dan event internasional yang diadakan di Kuala Lumpur. Selanjutnya, itu tuh ada aktif melakukan digital campaign juga melalui sosial media dengan kampanye #MalaysiaTrulyAsia. Dan yang terakhir adalah kolaborasi global yang dilakukan melalui maskapai global yang ada di Malaysia. Oke, untuk pendekatan nation branding yang saya pilih adalah teori yang dicetuskan oleh Simon Anholt, yaitu competitive identity. Di competitive identity itu tuh ada 4 poin. Yang pertama ada integrasi branding dan diplomasi publik. Yang kedua ada promosi perdagangan dan investasi. Lalu ada koordinasi dan konsistensi pesan. Dan ada persepsi global. Oke, negara yang akan kita bahas pertama adalah Indonesia, di mana yang pertama, integrasi branding dan diplomasi publik Indonesia itu tuh ada 2 poin yang saya gunakan, yaitu menggunakan branding untuk memperkuat posisi dalam forum internasional seperti G20 dan juga fokus pada promosi budaya di luar negeri melalui batik dan seni tradisional. Selanjutnya ada promosi perdagangan dan investasi. Itu ada 2 poin juga, yaitu pertama meningkatkan pariwisata melalui 10 Bali baru untuk menarik magnet investor. Lalu ada promosi produk unggulan seperti kopi, rempah-rempah, dan kerajinan tangan. Lalu yang ketiga, koordinasi dan konsistensi pesan, di mana Indonesia memiliki tantangan dalam menyelaraskan pesan branding dari berbagai daerah. Lalu yang terakhir itu ada persepsi global. Itu tuh Indonesia sering diasosiakan dengan keindahan alam dan budaya tradisional. Oke, untuk negara Malaysia sendiri itu tuh ada 4 juga. Kita mulai dari integrasi branding dan diplomasi publik. Dalam integrasi branding dan diplomasi publik, Malaysia itu menonjolkan sebagai pusat regional dengan peran strategis di ASEAN. Lalu yang kedua itu menggunakan harmoni budaya sebagai pesan utama dalam diplomasi publik. Untuk promosi perdagangan dan investasinya, Menara Petronas dan KLCC sebagai simbol modernitas untuk menarik investor. Dan yang kedua itu menonjolkan Malaysia sebagai hubungan manufaktur dan teknologi di Asia. Untuk koordinasi dan konsistensi pesan konsisten tentang
multikulturalisme dan modernitas melalui Malaysia Truly Asia. Dan yang terakhir itu tuh ada persepsi global. Di Malaysia itu dikenal sebagai negara multi etnis yang modern dan juga harmonis. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam proses pembuatan video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.